Halo semuanya, masih semangat untuk belajar? Tentunya masih dong. Nah, apa ya kira-kira pembahasan kita hari ini? Benar sekali, menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Oh ya, apa saja ya unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi? Nah, disimak ya. Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi ini adalah suatu kata untuk menghubungkan kata, ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat, dan sebagainya, dan tidak untuk bermaksud lain. Contoh daripada konjungsi ini adalah dan, tetapi, sementara itu, selanjutnya, dan sedangkan. Yang kedua yaitu menggunakan kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna luas. Kata-kata yang termasuk kata umum disebut hipernim. Sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit. Kata-kata yang termasuk dalam kata khusus disebut hiponim. Contoh dari hipernim dan hiponim adalah sebagai berikut. Hipernim contohnya buah. Hiponimnya contohnya mangga, jeruk, semangka, dan melon. Jadi contoh kalimatnya adalah seperti berikut. Ibu membeli berbagai macam buah seperti mangga, jeruk, semangka, dan melon. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan frase verbal atau kelompok kata kerja yang digunakan untuk membuat klasifikasi. Contohnya adalah dibagi menjadi. Lanjut yang keempat yaitu menggunakan verba atau kata kerja baik aktif maupun pasif. Contoh verba aktif yaitu membagi, mengelompokkan, mengklasifikasikan. Kemudian contoh dari verba pasif yaitu dibagi, dikelompokkan, dan diklasifikasikan. Yang kelima yaitu menggunakan kata bersinonim dan antonim. Sinonim adalah kata-kata yang mempunyai makna yang sama. Contohnya mengelompokkan bersinonim dengan mengklasifikasikan. Kemudian antonim adalah kata-kata yang mempunyai makna yang berlawanan. Contohnya kata hidup berantonim mati. Yang keenam yaitu terdapat perubahan verba atau kata kerja menjadi nomina atau kata benda. Contohnya adalah kata membagi akan berubah menjadi pembagian. Yang ketujuh yaitu menggunakan kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama. Ciri-ciri kalimat simpleks ini adalah yang pertama strukturnya berbentuk tunggal, kemudian memiliki satu proses utama, memiliki satu aksi saja, dan memiliki satu peristiwa. Contoh kalimatnya adalah ibu membuat kue. Yang terakhir yaitu menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah jenis kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimatnya. Ciri-ciri kalimat kompleks yang pertama memiliki minimal dua proses atau lebih, gabungan dari beberapa kalimat simpleks atau klausa. Kemudian yang terakhir digabungkan dengan menggunakan konjungsi eksternal ataupun tanda koma. Contoh kalimatnya adalah Abi tidak berangkat ke sekolah karena ia sakit. Nah, demikianlah penyajian materi tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sekarang saatnya kita latihan menganalisis teks laporan hasil observasi berdasarkan kaidah kebahasaannya. Terima kasih, selamat bekerja.